Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita next ke soal nomor 13, soal utul UGM 2021. Di sini soalnya lebih ke eliminasi substitusi untuk mendapatkan nilai X dan Y ya. Itu nanti setiap 2X kita akan ganti jadi 1 plus 5Y. Dari persamaan ini coba perhatikan. Nilai 4x kuadrat itu sama dengan 2x kuadrat ya, sepakat ya. Jadi nanti 4x kuadrat kita ubah jadi apa? 2x nya kan 1 plus 5y kuadrat. Terus ditambah 15y plus 3 sama dengan 9. X nya ganti jadi, berarti x itu 1 plus 5y dibagi 2 ya, sepakat ya. Berarti 1 plus 5y dibagi 2 dikali y plus 2y kuadrat. Kalau 8x itu 4 kali 2x ya kan, 2x nya tadi diubah 1 plus 5y biar jadi y semua gitu. Oke, coba kalau 1 plus 5y kuadrat apa kalau dijabarkan? Berarti jadinya 25y kuadrat ya, terus ditambah 10y ditambah 1 kan. Ini kan ada perduanya kan, ganggu kan, kita kali 2 semua ya. Ini kita kali 2 semua. Ini tadi dia dikali 2, jadi apa tuh? Kali 2 50y kuadrat, terus ditambah 20y ditambah 2. Ini kali 2 30y dikali 2 plus 6 dikali 2, ini hilang kan? Berarti 9 ditambah 9 kali y lagi kan, berarti 9y. Ini 9 kali 5 45y kali y, 45y kuadrat ditambah 4y kuadrat kali 2 kan. Ini kali 2 8 kali 1 8 kali 5 berarti 40y. Oke, kita kumpulin yang punya y kuadrat. Yang punya y kuadrat berarti jadi berapa tuh? Sebelah kanannya kan 49, sebelah kirinya 50, berarti 1y kuadrat ya. Terus yang punya y aja 20y, 30y, ini sama ini 50 dikurang berapa nih? 50 dikurang 49 y ya berarti ya, plus y. Terus yang konstantanya 8, sebelah kanannya juga 8, berarti habis ya. Berarti ini sama dengan 0. Jadi nilai y-nya y plus 1 kan, sama dengan 0. Ada dua kemungkinan, y-nya 0 atau y-nya sama dengan min 1. Berarti ini y1, y2. Berarti nilai x1, x2 kan berdasarkan y-nya tadi kan. X1 sama dengan 1 plus 5 dikali y-nya 0 dibagi 2. Berarti berapa x1-nya? 0. Setengah ya. Setengah, berarti yang x2 nya 1 ditambah 5 kali min 1 dibagi 2 berapa tuh? Min 4 per 2 ya, min 4 per 2. Nah pertanyaannya 2x1 tambah y1 tambah 2x2 tambah y2. 2x1 berarti 2 1 ding 1 ya, berarti 2x1 nya 1, terus ditambah y1 nya 0 ditambah 2x2 berarti min 4 ya, ditambah y2 nya min 1, jadi berapa nih? Min 4. Jadi jawabannya yang D. Lanjut soal nomor 14. Di sini trigonometri 5 cos kuadrat x ditambah 3 sin x cos x lebih besar sama dengan 1. Kemudian nilai x nya itu di antara min pi per 2 sampai pi per 2. Nah maka semua himpunan P sama dengan tan x yang memenuhi. Jadi solusi P, dimana P nya itu adalah tan x. Nah ini kita manipulasi dulu. Jadi triknya ini satunya kita ubah jadi sin kuadrat tambah cos kuadrat, identitas ya. 5 cos kuadrat x ditambah 3 sin x cos x
besar sama dengan sin kuadrat X tambah cos kuadrat X. Yuk kita coba pindah ruas ke kiri semua. Sin kuadrat X pindah jadi min sin kuadrat ya. Ini dulu deh, cos kuadrat dulu. 5 cos kuadrat dikurang 1 cos kuadrat. Berarti 4 cos kuadrat X. Terus ini tambah 3 sin X cos X dikurang sin kuadrat X ya. Besar sama dengan 0. Nah, jadi kan tujuan kita kan ke tan ya, ke tangen. Ini bisa nih kita ubah ke tangan semua dengan cara dibagi dengan atau dikali dengan 1 per cos kuadrat X gitu. Jadi kalau 4 cos kuadrat dikali 1 per cos kuadrat kan cos kuadratnya habis, jadi 4 ya. Ini coba sin X cos X dibagi cos kuadrat X. Ini kan cos kuadratnya coret 1, jadi sin per cos nggak? Kalau sin per cos kan tangan X kan? Jadi ini dikali 1 per cos kuadrat itu jadi 3 tangan X gitu. Kalau sin kuadrat dibagi cos kuadrat kan apa? Min tangan kuadrat X besar sama dengan 0 gitu. Jadi ini kita kali negatif dulu ya. Tangan kuadrat X ini kali negatif min 3 tan X kali negatif berarti min 4 kurang dari sama dengan 0. Udah tinggal difaktorkan ini. Tan X cari dua bilangan yang hasil kalinya min 4, hasil jumlahnya min 3. Min 4 dan plus 1 kan? Min 4 dan plus 1. Jadi solusi tan X ini sama dengan 4 kan ini. Kalau ini tan X-nya sama dengan min 1. Min 1 sama 4. Nah, berarti gimana tuh? Ya, dia di antara atau kiri kanan. Dicek dulu, kalau 0 gimana kalau 0? Kalau tan X-nya 0 berarti negatif kan ini. Kalau 0 positif, min ketemu plus, jadi min, ini plus, ini plus. Yang diminta daerah kurang dari, berarti di antara gitu. Jadi ini solusinya. Nilai P itu di antara min 1 dan 4 ya. Jadi jawabannya yang A. Oke, kita next soal nomor 15, eksponen dan logaritma ini. Jadi di sini ada 9 pangkat X dikurang 4 kali 3 pangkat X plus 1 dikurang 2 kali 3 pangkat X ditambah A sama dengan 0. Ini patokannya 3 pangkat X. Nah, jadi yang 2 ini harus dimanipulasi dulu. Kalau 9 pangkat X itu kan 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 itu bisa X sama 2-nya kita tukar tempat gitu. Jadi kalau ada 9 pangkat X, kita ganti 3 pangkat X kuadrat. Nah, terus yang ini 3 pangkat X tambah 1, kalau pangkat itu perkalian kan jadi dijumlahkan. Jadi ini 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat X. Jadi 3 pangkat X plus 1 itu 3 kali 3 pangkat X. Oke, jadi gimana nih? Ini 3 pangkat X kuadrat, ini kali 3 pangkat 1 kali 3 pangkat X kan? Dikurang 2 kali 3 pangkat X plus A sama dengan 0. Jadi ini masih bisa kita gabung. Karena apa? Karena variabelnya sama ya. Berarti ini 3 pangkat X kuadrat min 12 min 2, berarti min 14 ya. 3 pangkat X plus A sama dengan 0. Oke, jadi di sini sudah ada bentuk kuadrat yang dia akarnya itu 3 pangkat X nih. Nanti ingat ada jumlah akar-akar sama perkalian akar-akar kan? Nah, di sini patokannya kita punya X1 tambah X2. Sedangkan X1 itu atau X itu adanya di pangkat. Nah, ini berarti dari perkalian akar-akar. Perkalian akar-akar. Yang kita tahu apa? Misalkan akar-akarnya alfa dan beta misalkan. Alfa kali beta itu C per A kan? Dimana C-nya itu ini konstanta ya kan? Si A-nya itu yang di depan bentuk kuadratnya. Nah ini, berarti nanti alfa kali beta 3 pangkat X1 dikali 3 pangkat X2 gitu kan, karena akar-akarnya 3 pangkat X ini. Sama dengan C per A. A dibagi 1 gitu. Nah, ini kan perkalian, berarti kan pangkatnya dijumlah, bener nggak?
sama dengan A. Nah ini ketemulah nih jumlahnya gitu. Nanti kita tinggal samain aja. Nah kita juga punya persamaan X1 tambah X2 2 kali 3 log 2 ditambah 1. Nah jadi kan ini harusnya pindah langsung ke sini kan, cuman bentuknya masih nggak nyantai nih. Kita inin dulu, sederhanain dulu. Ingat bentuk logaritma kalau ada perkalian ini bisa taruh di pangkat dari numerus. Jadi 3 log 2 pangkat 2. Biar bisa jadi 1 ini kita jadiin logaritma juga. 3 log 3, 1 kan 3 log 3. Berarti ini 3 log 4 ditambah 3 log 3. Ini bisa jadi 1. Kalau penjumlahan basisnya udah sama, ini tinggal dikali ya. 3 log 12. Nah inilah yang kita ganti si X1 tambah X2 nya ya, sepakat ya. Berarti jadi 3 pangkat 3 log 12 sama dengan A. Kita punya sifat logaritma nih. Kalau ada A pangkat A log B, ininya sama, ini sama dengan B gitu. Jadi ini boleh kita coret sehingga tinggal 12. Jadi nilai A nya 12 yang D.